Kepolisian menegaskan tidak ada keterlibatan 3 Kapolda di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya, nama ketiga Kapolda ini mencuat dalam kasus pembunuhan yang diotaki Ferdy Sambo tersebut, diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Tiga Kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Isu adanya keterlibatan 3 Kapolda tersebut kini dibantah polisi. Polri menegaskan tidak ada 3 Kapolda yang terlibat. Sampai dengan hari ini saya tegaskan kembali dari tim sus tidak ada. Ya, tidak ada pendalaman, juga tidak ada keterkaitannya. Ya, sampai dengan hari ini ya, 3 Kapolda tersebut tidak ada kaitannya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Jadi tim sus ini fokusnya ya 3 hal. Yang pertama adalah segera menuntaskan berkas perkara yang saat ini sedang diteliti di Jaksa Penuntut Umum adalah persangkaan Irjen FXTS ya 340, subsidiar 338 junto 5556. Kemudian juga berkas perkara Irjen F dan juga 6 tersangka lainnya terkait obstruction of justice, Undang-Undang ITE, kemudian junto pasal 221 dan 223 KUHP. Serta ya, yang tidak kalah pentingnya, dari Propam masih memiliki tunggakan 20 ya sidang kode etik yang harus juga segera dituntaskan. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, hampir 100 anggota Polri telah diperiksa terkait dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Hingga kini kepolisian masih fokus melengkapi berkas perkara para tersangka, termasuk Ferdy Sambo. Mereka juga mendalami perkara obstruction of justice ke-7 tersangka. Sebelumnya beredar isu bahwa Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Simanjuntak, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron terlibat dalam skenario pembunuhan yang diotaki Ferdy Sambo. Sementara itu, sidang lanjutan Komisi Kode Etik Polri yang melibatkan Brigjen Hendra Kurniawan akan kembali digelar pekan depan. Sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan sempat tertunda karena saksi kunci dikabarkan sakit. Komisi Kode Etik Polri kembali menjadwalkan ulang sidang etik mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pekan depan setelah adanya penundaan lantaran saksi kunci mantan anak buah Ferdy Sambo itu dikabarkan sakit. Hendra Kurniawan merupakan satu perwira tinggi Polri yang menyusul karena terlibat dalam tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Hari belum. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBHK ya. Karena AKBHK ini termasuk saksi kunci yang penting ya terkait obstruction of justice. YK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji di dalam proses persidangan. Diketahui Polri sempat menunda 2 kali sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan karena saksi kunci AKBP Arif Rahman Arifin tengah menjalani proses penyembuhan kesehatan. Hendra Kurniawan disebut sebagai salah satu orang yang mengetahui soal penghilangan rekaman kamera CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kini Polri telah melimpahkan berkas perkara 7 perwira yang terlibat dalam kasus obstruction of justice ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hakim Agung Sudrajat Dimyati dijebloskan KPK ketahanan selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ia juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Hakim Agung. Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditahan KPK selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat kasus suap. Ia diduga menerima uang suap sebesar 800 juta rupiah perkara pilot koperasi simpan pinjam inti dana yang ditanganinya. Selain Sudrajat, ada 9 tersangka lain yang turut terlibat mulai dari panitera hingga pengacara.
Saat ini penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada KPK C1. Karena ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus rasuah, Sudrajat Dimyati diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Atau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka